Selamat siang, selamat datang kembali di channel kita, channel kreatif dan inovatif. Salam kreatif dan inovatif dari saya, Wahyu Rahmanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk siang ini kita ada problem di swing machinery, teman-teman ya. Itu mengalami broken ya, untuk perumahan reductionnya ya. Ini ada di sini, ini pecah teman-teman ya, untuk case motornya. Dan ini untuk reduction ini ada mereng ya dia. Ya, ini problemnya bisa seperti ini karena ada jam di bagian bearing ya, bearingnya shaft ini, shaft drive shaftnya ya. Nah ini ketika dia jam dan kita pergerakan swing, maka terjadinya problem broken pada si case ini ya, case motor swingnya ini pecah ya. Oke. Ya, ini kita udah ada part untuk penggantinya ya. Nah ini untuk reductionnya ya udah kita cleaning. Nah seperti ini. Ya mungkin kita akan bincang-bincang sistemnya dulu ya. Sistem dari awal lah. Untuk gimana sih prinsip kerja dari swing machinery ini? Nah ini dimulai dari motor swing. Yang ini ada yang disebut motor swing. Ya ini mendapatkan inputan aliran ya. Inputan aliran dari sini, bentar ya. Dari kontrol valve di sini ya, menuju ke sini ya. Ini untuk returnnya. Ini untuk MA dan MB ya. Ini didapat dari kontrol valve ini. Kita juga lagi ada schedule reseal kontrol valve ya. Nah, dari sini outputannya ya. Dari ini adalah arm travel ya. Arm travel swing. Nah, ini. Ya, dari sini di nomor 3 dari bawah outputannya ini dia akan menuju ke swing motor sitting ya. Nah, dari sini dia akan bergerak memutar si motor ini ke kanan ataupun ke kiri ya, yang nanti akan diteruskan di planetary gear atau carrier di sini ya. Yang di sini ada gear tengahnya seperti ini, penghubungnya. Nah, ini masuk ke sub motor, lalu akan menggerakkan si ini carrier gearnya ini, dan juga akan terhubung dengan ini shaft yang gede, baru dia akan menggerakkan si carrier gear atau planetary gear yang gede. Dan dari sini dia terhubung sama ini ya, drumnya ya, seperti ini. Nah dari sini dia akan masuk ke sini ke sini teman-temannya. Ini ke center shaft ya, atau drive shaftnya ini dia terhubung sama carrier yang besarnya itu ya, masuk ke sini ya. Tujuannya apa? Tujuannya adalah meneruskan putaran dari motor swing itu. Lalu ketika dia berputar, maka dia terjadi perbandingan atau rasio putaran ya. Karena ada planetary gear, jadi putaran ringan akan putaran yang cepat dari motor swing akan memutar reduction, baru dia akan teruskan reduction yang memutar planetary gear ya, akan diteruskan lagi ke planetary gear yang besarnya, carrier yang besarnya, baru dia akan memutar ini titik tumpu terakhirnya ya. Nih kita diputarin ya, seperti ini teman-teman. Nah dari sini dia titik akhirnya dari situ akan memutar gear circle yang di unit ya. Dia akan memutar kanan ataupun ke kirinya si kerja dari swing machinery-nya lah. Kalau kita lakukan ke pergerakan swing ke kiri ataupun ke kanan. Nah tergantung supply dari kontrol valve tadi untuk kiri ataupun kanan yang masuk ke sini. Ini teman-temannya. Oke. Lalu di dalam sini, di depan sini ada konektor yang berhubungan langsung dengan inner part di dalam sini. Ya, dia tugasnya akan membuka brake, piston brake, disc brake ya. Dia akan mengangkat sehingga kerja swing ini bekerja. Ketika dia tidak dilakukan swing, maka tidak ada pressure yang masuk ke sini lah. Ini pressure yang masuk ini tugasnya untuk melepaskan disc brake yang mengunci ya di sini, karena dia sifatnya adalah ketika ada pressure dia akan menekan piston brake ke
atas. Kalau dia ke atas, maka disc brake-nya dia akan terlepas ya, dia tidak mengunci, tidak menjepit seperti ini ya. Jadi pergerakan swing akan normal, akan bisa di swing lah. Nah, ketika tidak ada pressure begini di sini ya, maka gerakan swing pun akan terkunci. Nah, jadi seperti ini. Ketika unit beroperasi ya, kita kan ada nih ada lock swing ya, di dalam kabin ada switch lock swing ya. Nah, itu ketika kita tidak on kan, maka pressure itu dari solenoid A5 itu akan masuk terus pressure ke sini yang akan menetralkan si piston brake di sini, sehingga si swing ini akan bekerja ya. Nah, ketika kita lock ya, kita lock si swing brake yang di lock swing lah maksudnya, yang di dalam kabin itu, maka pressure yang di sini akan di-cut atau dipotong, yang tidak ada pressure atau aliran oli yang masuk ke sini, sehingga si brake ini terkunci karena tidak diangkat ya, si pistonnya tidak terlepas ya. Jadi brake-nya itu terjepit lah seperti itu. Jadi akan terjadi lock swing atau swing tidak bisa bergerak seperti itu ya teman-teman ya. Jadi misalkan ada problem nggak bisa swing nih, nah itu bisa jadi solenoid A6 yang mengalami problem ataupun jam bagian spool valve di depannya, sehingga aliran tidak bisa masuk ke sini, yang tidak bisa melepaskan piston brake yang ada di sini ya. Itu biasanya problem di swing yang tidak bisa bergerak lah, seperti itu ya. Oke, kita lanjut. Ada juga problem yang di sini teman-teman. Ketika kita lakukan schedule service ya, pergantian oli swing dari sini. Nah, kita buka ya untuk sininya plugnya ini, dia tidak bisa mengalir olinya ya, atau buntu lah seperti itu. Nah, itu biasanya ada indikasi kebuntuan di dalam ruangan ini itu karena apa? Karena grease grease dari swing circle yang naik ke atas ini ya. Itu kok bisa sih dari swing circle sini, swing circle di sini ya, grease-nya ya kok bisa naik sini? Karena di sini ada seal oil ya. Ini akan membatasi antara grease sama oli swing di sini ya, oli 30. Nah, ketika ini bocor ya, ketika ini ada kebocoran, maka oli dari sini akan masuk ke ruangan swing circle-nya ya, atau gear circle yang gede. Tapi di samping itu grease juga bisa akan masuk melalui seal tersebut naik ke sini. Nah, dari sini grease tadi akan menutupi si plug drain, lubangnya ini lah, lubangnya drain di sini akan tertutupi oleh grease tersebut. Nah, lama kelamaan itu akan mengakibatkan meluapnya grease di dalam ruangan ini, di dalam sini ya, dan kadang bisa meluap ke pengisian, lubang pengisian daripada si swing motor tersebut, bisa meluap ke sini teman-teman. Ini maaf, di mana posisinya? Nah, itu bisa meluap ke sini. Ini ada pipa ya di sini, bisa meluap ke situ karena tekanan grease dari bawah tadi akan menaikkan si volume oli yang ada di sini. Nah, itu biasa problem di seal center shaft yang mengalami kebocoran ataupun ya intinya bocor lah atau rusak. Jadi pertamanya pasti akan mengalami kurang oli swing ya. Oli 30-nya hilang karena dia lari ke sini, tapi di saat itu ada saatnya olinya nggak kurang lagi. Nah, itu karena si grease ini sudah masuk ke sini, ke atas lagi ya. Ketika ada putaran pergerakan, dia masuk ke atas sehingga menutupi jalur kebocoran tersebut, dan grease mengeras akan menutupi lubang ini juga biasanya seperti itu. Nah, itu bisa ditandai dengan adanya kerusakan pada seal drive shaft inilah, yang di sini ya, di reduction swing machinery-nya. Oke. Ya, mungkin itu aja teman-teman ya untuk pembahasan per siang ini. Semoga bermanfaat. Ini kita akan lakukan assembling untuk komponen ya, semua inner part komponen pada swing machinery-nya. Lalu nanti kita udah selesai, baru kita akan install ke unit teman-teman ya. Nanti kita juga ada progress control valve. Mungkin kita udah sering ya bincang-bincang masalah seputar control valve ya teman-teman ya.
Oke, ya mungkin itu aja untuk per siang ini. Semoga bermanfaat. Selalu dukung channel ini, channel The Mechanic Wheel. Semoga kedepannya bisa selalu memberikan tutorial-tutorial video yang bermanfaat untuk sobat kreatif dan inovatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi.